Tiga generasi keluarga Y ini, 5 dewa perang ternyata semuanya telah tiada di hari yang sama. Di balik semua ini, pasti ada semacam konspirasi. Kudengar Ye Feng ini, dulu, adalah orang yang sangat berbakat. Sayang sekali, 5 tahun yang lalu entah mengapa, tiba-tiba lumpuh, menjadi koma. Sejak saat itu tidak pernah sadar, dan hanya bisa terduduk di kursi roda. Para pemuda keluarga Yeku, semuanya berkorban demi negara. Selama tulang tua ini masih ada, keluarga Yeku tidak akan hancur. Tak disangka, keluarga Y yang dulu sangat berkuasa dan berdiri bersama negara, kini hanya menyisakan 1 orang tua dan 1 orang cacat, serta 3 orang calon kakak ipar yang belum menikah. Ilmu bela diri nomor 1 di dunia, jurus rahasia keluarga Y. Sepertinya, tidak akan ada lagi yang mewarisinya. Kakek, perkataan orang-orang rendah itu tidak perlu Anda hiraukan. Menjaga kesehatan adalah hal yang paling penting. Kakek jangan khawatir, mulai sekarang Anda dan Feng, biarlah kami yang mengurusnya. Tapi, kalian berdua kan belum resmi menikah. Bukankah ini akan menyulitkan kalian? Karena kami memiliki janji pernikahan dengan keluarga Ye, dan Zengwo serta yang lainnya telah berkorban demi negara, pergi di usia yang masih sangat muda. Di saat kritis seperti ini, mana mungkin kami membiarkan keluarga Ye begitu saja? Selama ada kami di sini, kami tidak akan membiarkan siapapun menghina keluarga Ye sedikitpun. Nyonya keluarga Zhang dari keluarga Zhang Jingyue dan Tuan keluarga Sun dari keluarga Sun Wei tiba. Jing Yue, kamu datang. Feng dia. Diam, jangan sebut namanya. Saya dari keluarga Zhang Jingyue datang hari ini. Hanya untuk membatalkan pertunangan dengan si lumpuh ini. Tentu saja. Sebagai kompensasi, saya, keluarga Zhang, pasti akan menjamin Anda, keluarga Ye, hidup makmur tanpa kekurangan. Kamu... Apa? Keluarga Zhang ternyata membatalkan pertunangan di saat seperti ini? Ini benar-benar menusuk dari belakang. 5 dewa perang keluarga Ye baru saja tertimpa musibah. Ternyata, dia malah datang untuk membatalkan pertunangan. Keluarga Y sekarang sudah hancur. Musuh-musuh bebuyutan keluarga Y pasti akan menghabisi mereka sampai ke akarnya. Jika tidak segera memutuskan hubungan, takutnya akan ikut terkena imbasnya. Zhang Jingyue, hari ini adalah hari bagi keluarga Ye, pemakaman kenegaraan 5 dewa perang. Kamu mengusulkan pembatalan pertunangan di acara seperti ini? Apakah kamu masih punya hati? Lelucon macam apa ini? Burung yang bijak memilih dahan untuk hinggap. Ye Feng ini sudah bukan lagi si jenius luar biasa seperti dulu. Dia hanyalah seorang cacat, bagaimana mungkin dia pantas untukku? Jing Yue, bisakah ganti hari lain? Atau setelah pemakaman kenegaraan selesai juga tidak apa-apa? Setidaknya ini adalah pemakaman. Apakah ini tidak terlalu terburu-buru? Benar-benar tidak menyisakan muka? Sedikit pun bagi keluarga Y? Tuan Besar Ye, lagi pula kalian keluarga Ye telah kehilangan 5 dewa perang. Hanya tersisa Ye Feng seorang diri, kehancuran kalian sudah pasti. Untuk apa kamu mempertahankan harga diri yang menyedihkan itu? Aku sarankan padamu, cepat batalkan pertunangannya. Jangan menghambat Jingyue kami. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Tuan muda Sun Wei dari keluarga Sun. Kepala keluarga Sun, yaitu Sun Tianhao, adalah wakil jenderal dari Paman Ye. Kali ini 5 dewa perang keluarga Ye semuanya telah tiada, tapi Sun Tianhao ini berhasil selamat, bahkan dipromosikan menjadi dewa perang yang baru. Hebat sekali alasan burung bijak memilih dahan. Dahan pilihan yang kamu Zhang Jingyue pilih adalah tuan muda dari keluarga Sun ini, si Sun Wei itu kan? Zhang Jingyue, selama bertahun-tahun ini keluarga Ye memperlakukanmu dengan sangat baik. Jika bukan karena keluarga Ye, kamu, keluarga Zhang, mungkin sudah lama jatuh miskin dan hancur. Apakah kamu benar-benar harus bersikap sekejam ini? Ye Feng, meskipun kamu dalam keadaan koma, tapi aku tahu kamu bisa mendengarku. Sekarang keluarga Ye sedang dalam kesulitan besar. Kamu dan aku sudah bukan lagi berasal dari dunia yang sama. Pertunangan ini, mau tidak mau harus dibatalkan, meskipun tidak mau, tetap harus dibatalkan. Tentu saja, jika kamu bisa berdiri dan menerima surat pembatalan ini, maka masalah pembatalan ini masih bisa dibicarakan. 3. Zhang Jingyue, Feng sedang koma, kamu menyuruhnya berdiri untuk menerima surat pembatalanmu, kamu menghinanya seperti ini. Apa kamu tidak takut kena hukum Tuhan? 2. Kamu berani menindas keluarga Ye kami dan menghina cucuku. 1. Feng, Feng, kamu sudah bangun? Kamu benar-benar bisa berdiri? Feng, Denyut nadinya sangat kacau. Kesadarannya pun hilang. apa? Ternyata seni menelan langit. 9 naga ini tingkat ke-9. Benar-benar bisa mengunci kesadaran sendiri. Feng, warisan tunggal keluarga Y kita, seni menelan langit 9 naga, adalah ilmu bela diri nomor 1 di dunia. Di usia 15 tahun, kamu sudah mencapai tingkat ke-7, usia 16 tahun sudah melampaui ayah, menembus langit tingkat ke-8, bakatmu sangat luar biasa dan tak tertandingi, dan hari ini, ayah akan mengajarkanmu tingkat ke-9. Tingkat ke-9? Menurut catatan kitab ilmu ini,
Berlatih tingkat ke-9 akan mengunci kesadaranmu dan kamu akan berubah menjadi seseorang yang terbaring koma. Tapi begitu berhasil menguasainya, kamu akan bangkit lebih kuat, seperti terlahir kembali dari abu, dan sejak saat itu tak terkalahkan di dunia. Kakek. Sudah 5 tahun, keluarga Ye kita dijebak oleh orang jahat. Ayah, paman, kakak, dan 5 panglima perang semuanya telah tiada. Keluarga Ye kini berada di ujung tanduk. Aku tidak boleh hanya diam menunggu nasib. Aku harus keluar. Aku harus keluar. Hahaha, Ternyata cuma mayat yang bergerak. Aku pikir dia benar-benar bangun. ini sih cuma karena saking paniknya sampai matanya terbuka. Seberapa besar sih dia tidak mau membatalkan pertunangan ini? Si cacat ini benar-benar pemuja yang menyedihkan. Jing Yue, bukankah kamu bilang jika Feng berdiri dan menerima surat pertunanganmu, maka tidak akan ada pembatalan? Lelucon macam apa ini? Jangankan si sampah ini tidak benar-benar sadar, bahkan jika dia benar-benar bangun, mana mungkin nona muda ini mau menikah dengan si cacat ini? Pak Tua, sadarlah. Sekarang keluarga Ye kalian sedang dalam bahaya besar. Pihak yang ingin menghancurkan keluarga Ye jumlahnya sangat banyak tak terhitung. Hanya mengandalkan kamu, tua bangka yang sudah bau tanah ini, dan si cacat ini, kalian masih berkhayal bisa melawan? Aku, nona muda, akan tegaskan di sini hari ini, si cacat ini, tidak akan ada wanita manapun di dunia ini yang mau menikah dengannya. Keluarga Ye kalian, tunggu saja sampai garis keturunan kalian habis. Kamu, Kakek, Benar-benar keterlaluan. siapa bilang tidak ada yang mau menikah dengannya? Jika Zhang Jingyue tidak mau, biar kami yang menikah dengannya. Saya, keluarga Yan Yan Ruxue, Saya keluarga Lin Lin Yuxi, Saya keluarga Sun Sun Hanchu. bersedia menikah dengan Ye Feng demi meneruskan keturunan keluarga Ye. Apa ini sungguhan? Menikahlah denganku. Apa? Ketiga calon kakak ipar Ye Feng ini, yang belum resmi menikah, masing-masing memiliki paras yang sangat cantik, bagaikan bidadari di dunia. Apakah mereka semua akan menikah dengannya? Bukan itu. Atas dasar apa? Bagaimana bisa Ye Feng yang lumpuh ini bisa menikmati keberuntungan sebesar ini? Aku sudah berusaha mati-matian, hanya untuk mendapatkan 1 dari 4 wanita cantik. Tapi si cacat ini, malah mendapatkan 3 sekaligus. Yan Ruxue. Apakah kalian bertiga harus melakukan ini? Hari ini aku mengumumkan pembatalan pertunangan. Hanya demi menjaga harga diri. Keluarga Ye yang menyedihkan ini, kalian rela menikah dengan si cacat ini? Benar-benar lelucon yang sangat konyol. Jangan gunakan pandangan kotormu itu untuk menilai kami. Seseorang harus tahu cara membalas budi. Ketiga keluarga kami, termasuk kamu keluarga Zhang, semuanya bisa bangkit karena keluarga Ye, dan sekarang saat keluarga Ye sedang kesulitan, kami sudah sepatutnya membalas budi mereka. Ini adalah seluruh kekayaan keluarga Yan, totalnya 50 miliar dolar, sebagai mahar, untuk meminang Ye Feng. Ini adalah seluruh kekayaan keluarga Lin, totalnya 40 miliar dolar, sebagai mahar untuk meminang Ye Feng. Ini adalah seluruh kekayaan keluarga Sun, totalnya 30 miliar dolar, sebagai mahar untuk meminang Ye Feng. Mohon kakek menerimanya. Zhang Jingyue, sebagai istri dari Ye Feng, aku mengumumkan bahwa pertunangan antara kamu dan Ye Feng mulai sekarang dibatalkan. Dalam hal kecantikan, kami sama sekali tidak kalah darimu. Dalam hal kekuasaan dan harta, kamu bahkan tidak ada apa-apanya. Beraninya kamu menghina keluarga Ye dan Feng? Pergi dari sini. Kalian semua. apakah kalian serius? Tapi kondisi tubuh Feng, Kakek, kami serius. Mulai hari ini, kami bertiga akan bergantian menjaga Feng. Benar kakek, kami pasti akan berusaha menyembuhkan Feng, lalu memberikan Anda banyak cucu yang sehat. Meskipun Zheng Wo dan yang lainnya telah tiada demi negara, tapi keturunan keluarga Ye tidak boleh terputus. Kami akan membangun keluarga besar bagi keluarga Ye dan meneruskan garis keturunan ini. anak-anak yang baik, atas nama keluarga Ye, dan atas nama Feng, aku berterima kasih kepada kalian. Terima kasih banyak. Kakek, jangan seperti ini. Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Jika kita berusaha bersama, kita pasti bisa membuat keluarga Ye bangkit kembali. Kebaikan sekecil apapun harus dibalas dengan sepenuh hati. Para kakak ipar tidak pernah meninggalkan keluarga Ye. Setelah aku keluar nanti, aku pasti akan membalas kalian dengan kejayaan selamanya. Tunggu aku. Sungguh sebuah alasan untuk berkembang biak dan melanjutkan garis keturunan. Hanya saja aku tidak tahu setelah hari ini, apakah kalian akan menyesali keputusan hari ini? Tuan Besar Ye, bukankah kamu bertanya padaku, mengapa aku harus membatalkan pertunangan hari ini? Apa maksudmu? Tentu saja, karena hari ini, nama keluarga Ye kalian akan dihapuskan. Tuan Kameda, Orang Jepang? Ini adalah lokasi pemakaman kenegaraan para dewa perang keluarga Ye, semuanya dihabisi oleh orang Jepang. Zhang Jingyue, Sun Wei, kalian berani bersekongkol dengan Jepang. lelucon. Sekarang perang kedua negara sudah berakhir. Hubungan kami dengan Tuan Kameda adalah hubungan persahabatan. Apa maksudmu dengan bersekongkol? Kameda Musashi, ini adalah pemakaman kenegaraan Daxia. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku sudah lama mendengar tentang jurus rahasia keluarga Ye. Seni menelan langit 9 naga adalah ilmu sakti nomor 1 di dunia. Aku datang ke sini khusus untuk merasakannya.
sekaligus atas nama Jalan Ninja Jepang kami, untuk mengantarkan para dewa perang, serta perjalanan terakhir kalian, keluarga Ye. Apa? Orang Jepang yang menghabisi keluarga Ye? 5 dewa perang saja tidak cukup? Apakah mereka juga ingin merebut jurus rahasia keluarga Ye dan menghancurkan keluarga Ye? Jika dia melakukan ini, apa dia tidak takut akan kemarahan Daxia kami? Benar sekali. Keluarga Y adalah keluarga berjasa. Jika kamu berani mencelakai keluarga Y, apa kamu tidak takut memicu perang negara lagi? Tidak. Aku sudah mengatakannya tadi. Aku mewakili Jalan Ninja Jepang, bukan negara Jepang. Ini hanyalah dendam pribadi, bukan permusuhan antar negara. Bahkan jika ada perang negara, 5 dewa perang keluarga Y kalian semuanya sudah tiada. Di masa depan, nomor 1 di daftar bela diri adalah ayahku, Kameda Ryuichi. Aku bertanya pada keluarga Y. Dan semua orang di Daxia, siapa yang bisa menghentikannya? Jalan Ninja Kameda Ryuichi sangat luar biasa, dan Kameda Musashi ini juga mewarisi kemampuannya. 5 dewa perang keluarga Ye telah tiada, di Daxia memang tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Sungguh menyedihkan, negeri Daxia yang besar ini malah dipermalukan seperti ini oleh seorang orang Jepang. Kameda, sekarang Tuan Besar Ye sudah lanjut usia, Feng juga sudah tidak sadarkan diri, apakah kamu harus bersikap sekejam ini? 10 tahun keluarga Y, berapa banyak prajurit Jepang kami yang gugur? Sekarang bukan hanya seni menelan, langit 9 naga, bahkan kalian semua di keluarga Y, termasuk orang tua ini, dan nyawa si cacat ini, semuanya akan aku habisi. Tunggu dulu. Ini adalah negeri Daxia kami. Keluarga Y adalah pahlawan negara. Jika kamu berani menyentuh mereka, tanyakan dulu pada Departemen Perang ini, apakah aku setuju? Jenderal Departemen Perang, hahaha, kalau begitu aku akan memberimu sedikit pelajaran. Sangat lemah. Kalian orang Daxia, apakah hanya pandai bicara saja? Hahaha. Ayo lawan, kalian tidak berguna. Bagaimana? Apakah masih ada yang berani melindungi orang tua itu dan si cacat itu? Silakan maju jika kalian ingin mencobanya. Kami bersedia mengikuti dan mematuhi Tuan. Keluarga Y terserah Tuan ingin diapakan. Kamu orang bijak tahu kapan harus memihak. Lalu bagaimana dengan kalian semua? Kami semua bersedia mengikuti dan mematuhi Tuan. Hahaha. Aku benar-benar penasaran jika 5 dewa perang keluarga Y melihat pemandangan hari ini, apakah mereka akan menyesal? Kalian, keluarga Ye sudah hancur. Sekarang Ye Feng ini hanyalah sampah yang terbaring koma. Untuk apa kalian repot-repot? Menurutku, sebaiknya kalian menyerah saja. Benar, aku sarankan kalian segera putuskan hubungan dengan Ye Feng itu, maka aku bisa memohon pada Tuan untuk mengampuni nyawa kalian. Jangan bermimpi. Jika ingin menyakiti Feng dan kakek, kalian harus melangkahi tubuh kami dulu. Hancu, kakek sangat menghargai niat baik kalian. Tapi hari ini, kehancuran keluarga Y sudah tidak bisa dihindari, sebaiknya kalian segera pergi. Tidak, kakek. Karena kami sudah bertekad untuk menikah dengan Feng, hidup kami milik keluarga Y, dan jika tiada pun kami tetap milik keluarga Y. Hari ini kami bertiga akan hidup dan mati bersama keluarga Y. Selama ada kami di sini, kami tidak akan membiarkan siapapun menindas kalian sedikit pun. Istri dari Ye Feng dan menantu keluarga Ye ada di sini. Bajingan Kameda, kemari dan buat perhitungan denganku. Meskipun mereka bertiga adalah wanita, tapi mereka semua adalah keturunan keluarga jenderal dan sudah berlatih bela diri sejak kecil. Jika mereka bertiga bekerja sama, mungkin memang ada harapan. Menurutku itu sulit. Apa kamu tidak melihat tadi, saat Kameda Musashi mengalahkan Jenderal Perang Zhao, dia bahkan tidak menghunus pedangnya. Bagaikan semut yang mencoba menumbangkan pohon, sungguh tidak tahu diri. Bagus sekali, kalian benar-benar sangat menarik. Rasakan ini. Bagus sekali. Tuan Muda Sun, Yan Ruksue dan yang lainnya, tidak disangka mereka sehebat itu. Apa mungkin Tuan Besar Kameda tidak bisa mengalahkan mereka? Tidak bisa menang? Sayang, lihat saja nanti. Menarik, sangat bersemangat. Aku benar-benar sedikit tidak tega untuk menghabisi kalian. Mengapa kalian mengikuti orang cacat itu? Lebih baik ikut denganku, aku akan membuat kalian merasakan kebahagiaan menjadi seorang wanita. Hahaha, tak tahu malu. Meskipun Feng sekarang cacat, dia masih 10.000 kali lebih baik darimu. Bagus, serang bersama. Apa kita menang? Langkah gaib Lingbo. Teknik pedang bulan dewa. Bagaimana bisa kamu menguasai teknik bela diri Daxia?
Teknik bela diri Daxia memang sungguh luar biasa. Sayang sekali kalian para orang Daxia tidak berguna. Tuan Kameda, selama Anda menyukainya, itu sudah cukup. Kamu berani memberikan teknik Daxia kepada orang Jepang itu? Sudah kubilang ini pertukaran persahabatan, jadi wajar saja jika kita saling berbagi pengalaman teknik bela diri. Jika bukan karena seni menelan langit 9 naga, aku sudah menjadi sosok yang tak terkalahkan di dunia ini. Sekarang siapa yang berani bilang kalau aku kalah dari si cacat Ye Feng itu? Feng adalah sosok yang sangat berbakat. Jika bukan karena kecelakaan itu, hari ini kamu tidak akan bisa bertindak semena-mena. Begitukah? Apa yang ingin kamu lakukan? Gadis cantik dari Daxia, sangat harum. Hanya saja aku tidak tahu, saat di atas ranjang nanti, apakah akan jauh lebih harum. Aku, Kameda Musashi, akan memberi kalian satu kesempatan lagi. Sega buat Ye Feng itu tiada selamanya. Lalu kalian semua harus tunduk kepadaku. Cui, jangan harap. Orang sepertimu tidak pantas. Kamu lebih memilih cara kasar daripada cara halus? Jika begitu, hari ini di hadapan kalian semua, aku akan menghabisi si cacat ini sampai hancur. Menarik. Berdiri saja kamu sudah tidak stabil, masih ingin menghalangi jalanku? Demi si cacat itu, tidak perlu sampai mempertaruhkan nyawa. Jika ingin menyentuh Feng, jangan harap. Ruxue, mundur. Jangan pedulikan kami lagi. Cepatlah mundur. Aku bersumpah tidak akan mundur. Hahaha. Akan kukabulkan keinginanmu. Ruxue, Cahaya redup sepertimu, beraninya mencoba menandingi terangnya bulan. Ruxue, anak bodoh, cepat mundur. Aku tanya sekali lagi, kamu mundur atau tidak? Aku tidak akan mundur. Bagus, aku akan mengirimmu menghadap Tuhanmu. Ruxue, kamu tidak bisa menghentikannya. Jika terus begini, kamu bisa tiada. Cepatlah pergi. 300.000 jiwa pahlawan pasukan keluarga Ye bersumpah melawan musuh sampai akhir, berjuang sekuat tenaga melawan penjajah, bertempur hingga titik darah penghabisan. Tidak ada satupun yang mundur. Aku, Yan Ruxue, menantu dari keluarga Ye, bagaimana mungkin aku mundur? Lin Yusi, menantu dari keluarga Ye, tidak akan mundur. Sun Hanchu, menantu dari keluarga Ye, tidak akan pernah mundur. Kalian semua, Siapapun yang mengusik Daxia, pasti akan kami habisi. Suatu hari nanti, saat Feng terbangun, dia akan membuat perhitungan dengan kalian, dan menghabisi kalian satu persatu. hahaha. Hebat sekali prinsip, siapapun yang menyerang pasti akan dihukum itu. Kalian benar-benar sudah membuatku marah. Hei, Taijun. Hei, Taijun. Bagus sekali bawa mereka kemari. Bawa mereka semua masuk. Cepat. Cepat. Ayah, Ibu, Sekarang kalian mau mundur atau tidak? Masalah ini tidak seharusnya melibatkan keluarga. Kamu benar-benar tak tahu malu. Bagaimana? Memilih Ye Feng, memilih keluarga Ye. Inilah akibatnya. Atas kejadian hari ini, apakah kalian menyesal? Hahaha. Hanya dengan menggerakkan jariku, orang tua kalian, satu persatu semuanya, akan tiada di tanganku. Kalian tidak akan membuang orang tua kalian, hanya demi orang cacat ini, kan? ayah, ibu. Maafkan Maafkan putri putri kalian yang kalian tidak berbakti ini. Ayah dan ibu tidak menyalahkan kalian. Keluarga Ye sedang dalam kesulitan, kita tidak boleh meninggalkan Feng dan mengabaikan keluarga Ye. Kurang ajar. Aku tanya sekali lagi pada kalian, mundur atau tidak? Jaga Feng dan keluarga Ye baik-baik, balaskan dendam kami. Dasar penjahat. Ingin menggunakan kami untuk mengancam putri kami? Jangan harap. Ayah, ibu. Orang-orang Daxia yang bodoh, beraninya melawan negaraku. Kuberi kalian satu kesempatan lagi, mundur atau tidak? Kami tidak akan mundur. Ya. Nak, Oh, Pak Tua, pergi sana. Jangan harap kamu bisa menyakiti Feng sedikit pun. Ruxue? Benar-benar keras kepala. Apa kamu marah? Sayang sekali, seorang pecundang hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri saat aku menghabisi keluargamu satu persatu sampai tak tersisa, dan terakhir aku akan menghabisimu juga. jangan. Lepaskan.
Seni menelan langit 9 naga. Kakakmu, bagaimana kamu bisa bangun? Feng, kamu benar-benar sudah bangun. Kakak ipar, kakek, kalian sudah menderita. Baguslah kamu sudah bangun. Syukurlah kamu sudah bangun. Langit tidak membiarkan keluarga Ye hancur. Kalian menghina keluarga Ye. Menghabisi orang-orang tercintaku. Waktunya kalian pergi ke alam baka. Sombong sekali. Lalu kenapa kalau kamu sudah bangun? Kekuatan seni menelan langit 9 naga tingkat 6 yang kamu miliki dulu, sekarang tersisa berapa banyak? Sekarang keluarga Ye milikmu sedang di ujung tanduk. Siapa yang bisa menolongmu? Zhang Jingyue, ingatlah, saat keluarga Ye sedang di masa kejayaan, yang pertama kali mengajukan lamaran kepada keluarga Ye adalah kalian, keluarga Zhang. Sekarang saat kami tertimpa musibah besar, yang pertama kali menginjak-injak, keluarga Ye, tetaplah kalian, keluarga Zhang. Meskipun 5 dewa perang keluarga Ye kami semuanya telah tiada, bukan berarti wanita kejam sepertimu bisa menghina kami sesuka hati. Itu hanyalah kekuatan sesaat sebelum ajalnya tiba. Kamu si sampah ini benar-benar mau berlaga? Menurutku, kamu bahkan tidak sanggup untuk berdiri sekarang, kan? Tuan Kameda telah melatih ilmu ninja hingga tingkat 6, untuk memusnahkan keluarga Ye kalian, hanyalah perkara yang sangat mudah. Oh ya? Tuan Kameda, bocah ini meskipun pernah melatih seni menelan langit 9 naga sampai tingkat 6, tapi dia sudah koma selama 5 tahun, kekuatannya mungkin tidak tersisa, bahkan 1% pun. Anda tidak perlu khawatir. Jika kamu masih berada di puncak kekuatanmu dulu, aku mungkin akan sedikit segan padamu, tapi sekarang kamu hanyalah orang cacat yang bahkan tidak bisa berdiri. Menghancurkan keluarga Ye milikmu sangatlah mudah bagiku. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Hah? Feng, cepat lari. Kekuatanmu belum pulih sepenuhnya. Biar kami yang menangani ini. Benar, Feng. Selama masih ada harapan, tunggulah sampai kekuatanmu pulih, baru kemudian balas dendam untuk kami. Ingin menyentuh Feng? Langkahi dulu mayat kami. Kakek, kakak-kakak ipar, kalian minggirlah. Aku tidak berdiri, bukan karena aku tidak sanggup berdiri, tapi karena kamu tidak pantas. Kalian telah melindungiku selama 5 tahun. Biarkan aku melindungi kalian seumur hidup. Aku kira Ye Feng benar-benar sudah sadar, tak disangka dia malah hidup dalam mimpinya sendiri. Kameda Musashi sudah mencapai tingkat 6 jalan ninja, ingin mengalahkannya sambil duduk, benar-benar sombong sekali. Benar, bahkan saat dia berada di masa kejayaannya, untuk mengalahkan Kameda Musashi yang sekarang, sepertinya akan sangat sulit. Sekarang dia hanya berpura-pura hebat, apa gunanya melakukan itu? Keluarga Ye sepertinya akan tamat. Kamu dengar itu? Apa kamu dengar? Bahkan orang-orang dari Daxia sendiri semuanya menertawakanmu. Aku pernah mendengar pepatah kuno Daxia yang mengatakan singa pun akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menangkap kelinci. Kamu sekarang hanyalah orang cacat yang bahkan tidak bisa berdiri. Dari mana datangnya rasa percaya diri itu? Singa memang butuh kekuatan penuh untuk menangkap kelinci, tapi untuk menghadapi semut sepertimu, cukup diinjak sampai hancur. Untuk apa menggunakan seluruh kekuatan? Kalau begitu mari kita lihat, saat aku menginjakmu di bawah kakiku, apakah mulutmu masih akan sekeras ini? Pihak Jepang kalian telah menyerang Daxia kami, menghabisi ayah dan saudaraku. Kalian menghina keluarga Yeku, dan mencelakai orang-orang terdekatku. Setiap orang punya batas kesabaran, dan siapapun yang melewatinya akan menerima hukumannya. Tuan Kameda, kenapa harus membuang waktu bicara dengan sampah ini? Dia hanyalah seekor semut, injak saja sampai mati. Apa kamu sedang mengajariku cara bekerja? Sombong sekali. Hari ini aku ingin lihat sehebat apa kemampuanmu. Tuan, sekarang bagaimana Anda akan menghadapinya? Aku akan menghabisimu. Ini. Taijun, mataku tidak salah lihat, si cacat Ye Feng ini, ternyata benar-benar bisa menahan serangan sehebat itu dari Kameda Musashi. Bukan sekadar menahan, dia bahkan menjepitnya hanya dengan 2 jari, dan memukul mundur Kameda Musashi hanya dalam 1 gerakan. Mungkinkah kekuatannya sudah pulih kembali? Feng, kamu tidak terluka, kan? Tenang saja, orang seperti dia tidak akan bisa melukaiku. Feng, kekuatanmu belum pulih sepenuhnya, jangan terlalu sombong. Benar, Kameda Musashi ini sudah mencuri ilmu bela diri Daxia. Dia sangat sulit dihadapi. Kakak-kakak ipar, apakah kalian sedang mengkhawatirkanku? Feng, kami sudah mengumumkan secara terbuka akan menikah lagi denganmu. Wajar saja jika kami mengkhawatirkanmu. Lagi pula, mulai sekarang jangan panggil kami kakak ipar lagi. Kalau tidak panggil kakak ipar, lalu panggil apa? Kalian tenang saja. Orang seperti dia tidak akan bisa melukaiku. Tadi aku hanya lengah. Aku baru menggunakan 30% kekuatanku. Sekarang aku berikan satu kesempatan terakhir. Berlututlah dengan patuh di hadapanku. Serahkan seni menelan langit 9 naga, tunduklah padaku, maka aku akan membiarkanmu tetap hidup. Siapapun yang mengusik Daxia,
pasti akan aku habisi dimanapun mereka berada. Selama masih ada aku, keluarga Ye, selama masih ada aku, Ye Feng, aku pasti akan membasmi para penjajah dan mengembalikan kedamaian di seluruh negeri. Hari ini aku akan menghabisimu, lalu memusnahkan seluruh keluargamu. Berlutut. Apa? Apa Ye Feng menang? Dia benar-benar menang. Apa? Hanya dengan satu jari bisa membuat ahli tingkat 6 Kameda Musashi berlutut di tanah? Ilmu macam apa ini? Mungkinkah dia sama seperti Dewa Perang Tianlong? Sudah menembus tingkat 7 seni menelan langit 9 naga? Ye Feng, cepat biarkan Tuan Kameda bangun. Ye Feng, cukup sudah. Meskipun kamu sudah menembus tingkat 7, memangnya kenapa? Negeri Sakura bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan sendirian. Aku sarankan kamu berhenti sekarang. Menyuruhku berhenti? Saat menghabisi ayah dan kakakku, pernahkah dia berpikir untuk berhenti? Saat merebut ilmu pusaka keluarga Ye, mencelakai kerabatku, dan menghina keluarga Ye, pernahkah dia berpikir untuk berhenti? Saat menyerang Daxia, dan membantai rakyat Daxia, pernahkah dia berpikir untuk berhenti? 5 panglima perang keluarga Ye berjuang habis-habisan. 300.000 prajurit setiap pasukan keluarga Ye telah tiada demi negara. Aku sebagai satu-satunya keturunan darah keluarga Ye, bagaimana mungkin aku membiarkannya? Apa hak kalian keluarga Sun dan Zhang berani mengatur tindakanku? Feng, bagus sekali. Rela berkorban di medan perang, berani mati demi kebenaran, setia membela negara, dan berbakti hingga akhir hayat. Itulah cara menjaga nama baik keluarga Ye yang setia. Lalu kenapa kalau kamu menembus tingkat 7? Pikirkan ayahmu, dia juga menembus tingkat 7, tapi tetap saja dihabisi oleh ayahku, Kameda Ryuichi. Oh ya? Takut? Bagus kalau kamu tahu rasa takut. Sekarang serahkan seni menelan langit 9 naga dengan patuh. Lalu biarkan 3 gadis cantik ini menemaniku semalam, maka aku akan meminta ayahku untuk mengampuni nyawamu. Baiklah, akan kuberikan padamu. Kamu sangat pintar. Cepat berikan padaku. Karena menyerang Daxia dan membantai rakyatku, kuberikan hukuman kedua tanganmu lumpuh. Karena mencelakai kerabatku dan menghina keluarga Ye, hadiah untukmu adalah kedua kakimu patah. Karena melecehkan wanita dan menginginkan istri orang, kucabut kemampuanmu untuk memiliki keturunan. Apa kamu menerimanya? Apa kamu menyerah? Aku akan menghabisimu. Taijun, dasar sampah, kenapa kamu belum melepaskan Tuan Kameda? Kamu tidak akan sanggup menanggung kemarahan Jepang. Menarik. Kalian sebagai rakyat, Daxia, di hari pemakaman kenegaraan ini, dia menghina keluarga Yeku, mencelakai orang terdekatku, kalian bukannya menghentikannya, tapi sekarang saat aku ingin menghabisinya, kalian semua malah menggonggong. Ye Feng, sekarang keluarga Ye milikmu ini, 5 generasi Dewa Perang telah tiada, seni menelan langit 9 naga. Meskipun sudah melangkah ke tingkat ke-7, memangnya kenapa? Ilmu ninja Tuan Ryuichi sudah menembus tingkat ke-8. Dia adalah calon nomor 1 di daftar pendekar. Apa yang kamu punya untuk melawannya? Aku akui, kekuatanmu sebagai sampah memang sedikit mengalami kemajuan, asalkan kamu melepaskan Tuan Kameda, maka aku akan memohon pada Tuan Muda Wei untuk mengampuni nyawamu. Dia mengampuni nyawaku? Ayah Tuan Muda Wei, yaitu Sun Tianhao, sudah dianugerahi gelar Dewa Perang. Besok dia akan mengadakan konferensi aliansi bela diri secara pribadi, untuk bersaing dengan Tuan Ryuichi memperebutkan posisi nomor 1. Mereka bukan orang yang bisa kamu lawan. Sun Tianhao dulunya adalah wakil jenderal ayahku. Tapi sekarang dia malah dekat dengan orang Jepang, bahkan mendapat gelar Dewa Perang. Sepertinya gugurnya 5 Dewa Perang keluarga Yeku. Keluarga Sun juga ikut terlibat, kan? Kalau iya memangnya kenapa? Salahmu sendiri menyinggung orang yang tidak seharusnya kamu singgung. Ye Feng, terimalah nasibmu. Aku tahu kamu masih berharap padaku. Begini saja, asalkan kamu melepaskan Tuan Kameda dan berlutut memohon maaf padaku, maka aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi pengikut setiaku. Sampah, ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak perlu repot-repot, jangan biarkan ayahmu datang kemari. Besok di acara konferensi aliansi bela diri, aku sendiri yang akan datang untuk menghabisi mereka. Kamu benar-benar menghabisinya? Ye Feng, kamu benar-benar mencari mati. Ye Feng, meski kekuatanmu sudah pulih, tapi jika dibandingkan dengan Tuan Ryuichi, kamu masih bukan tandingannya. Jika kamu bersembunyi untuk bertahan hidup, mungkin nyawamu masih bisa terselamatkan. Tapi sekarang, kamu benar-benar akan tamat. Feng, segera tinggalkan keluarga Ye sekarang juga. Serahkan sisanya pada kakek. Benar Feng, cepat pergi. Sebelum kekuatanmu cukup kuat, jangan kembali ke keluarga Ye. Serahkan keluarga Ye kepada kami. Kakak ipar, kakek, kalian tenang saja, karena aku sudah kembali. Tidak akan ada lagi yang bisa menindas kalian. Orang-orang, tangkap mereka. Baik. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? apa yang kalian lakukan? Ye Feng,
Kamu sudah menghabisi Tuan Kameda? Sekarang ingin menyentuh kami juga? Apa kalian keluarga Ye sudah bosan hidup? Ayahku dan Tuan Ryuichi tidak akan melepaskanmu. Besok di konferensi aliansi bela diri, aku sendiri yang akan datang untuk membuat mereka membayar semuanya. Bagus, luar biasa. Ayah, seni menelan langit 9 naga ini begitu mendalam. Sebenarnya dari mana asalnya? Ayah tidak tahu. Ayah hanya tahu secara samar ini berkaitan dengan legenda Istana Naga itu. Istana Naga? Maksud ayah Istana Naga yang sangat misterius itu, yang kedudukannya di atas banyak negara? Tepat sekali. Mengenai apa hubungannya? Mungkin hanya setelah kamu menembus tingkat 9 seni, menelan langit 9 naga, baru kamu bisa mengetahuinya. Hah? Kakak ipar? Feng, bukankah sudah kubilang, jangan panggil kakak ipar. Hei, kakak ipar. Kakak ipar kalian. Apa yang sedang kalian lakukan? Feng, apa kamu benar-benar akan pergi ke konferensi aliansi bela diri besok? Ayah dan kakakku semuanya tiada, karena difitnah. Dendam yang sangat besar ini. Jika aku tidak membalasnya, hatiku tidak akan tenang. Feng, kepergianmu kali ini sangat berbahaya dan penuh ketidakpastian. Tapi garis keturunan keluarga Ye tidak boleh terputus. Kami bertiga memutuskan malam ini untuk melayanimu secara bergantian. Apa? Kakak ipar, apa yang sedang kalian lakukan? Hei. Melanjutkan garis keturunan untuk keluarga Ye adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mandi dulu. Hei. Bukan begitu, kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Silakan Taijun. Hahaha. Siapa lagi? Peringkat 1 bela diri dan pedang Wentian akan menjadi milikku. Orang Daxia, semuanya sampah. Taijun, kekuatan Tuan Ryuichi sungguh luar biasa. Orang-orang biasa ini tentu saja bukan tandingan Anda. Apakah ada orang lain yang ingin naik panggung? Jika tidak ada yang berani menantang, maka aku selaku Dewa Perang akan resmi mengumumkan bahwa juara baru peringkat bela diri adalah Tuan Ryuichi. Pedang pusaka Wentian juga menjadi milik Tuan Ryuichi. Cuy, dasar pengkhianat. Seorang dewa perang yang terhormat, bisa-bisanya menjilat pada orang Jepang. Silakan Tuan Ryuichi. Lalu apa yang bisa kita perbuat? Keluarga Ye sudah jatuh. Kameda Ryuichi benar-benar tidak punya lawan lagi di Daxia. Sayang sekali untuk pedang pusaka Wentian ini. Kudengar pedang ini milik Ketua Aula Naga yang sedang mencari orang yang ditakdirkan di sini. Hati-hati Tuan Ryuichi. Wentian dari Aula Naga tidak bisa dicabut kecuali oleh Ketua Aula Naga sendiri. Ternyata benar pedang ini. Bisa menemukan pedang ini, Tuan Besar itu pasti akan sangat senang. Punsan. Asalkan Tuan Ryuichi dan Tuan Besar itu menyukainya, itu sudah cukup. Bagaimana dengan urusan keluarga Ye? Putraku dan putra Anda sudah pergi bersama untuk menghabisi keluarga Ye. Sepertinya mereka akan segera kembali untuk melapor. Musashi Nindo sudah mencapai tingkat 6, menghabisi si tua dan si cacat dari keluarga Ye. Bukanlah masalah besar. Tuan Kameda, Dewa Perang Sun, gawat. Jing Yue, ada apa ini? Di mana WR dan Tuan Muda Kameda? Mereka. Keluarga Ye Feng datang untuk memberi selamat atas kenaikan jabatan kepala keluarga Sun sebagai Dewa Perang. Keluarga Ye Feng untuk kenaikan jabatan kepala keluarga Sun menjadi Dewa Perang. Selamat. WR. Siapa itu?
Siapa yang telah menghabisi putraku? Aku telah menyiapkan sebuah hadiah kecil untuk kalian berdua. Silahkan diterima dengan senang hati. Itu dia orangnya, yang menghabisi Tuan Muda Wei dan Tuan Muda Kameda. Apa kamu pikir aku ini bodoh? Orang ini tidak memiliki aura sama sekali, bahkan duduk di kursi roda. Bagaimana mungkin dia bisa menghabisi Musashi? Benar-benar mereka pelakunya. Tidak peduli siapapun itu, karena hari ini berani menghabisi putraku, tidak akan ada satupun yang bisa pergi. Sun Tianhao, kamu sebagai wakil jenderal keluarga Ye, tapi malah bersekongkol dengan negara musuh, dan mencelakai 5 dewa perang keluarga Ye. Lalu kenapa? Hari ini di konferensi aliansi bela diri ini, pasti akan menjadi tempat peristirahatan terakhir kalian. Hanya dengan mengandalkan keluarga Ye saat ini, dan kalian 3 orang wanita lemah ini, ingin menentukan hidup dan matiku? Benar-benar lelucon besar. Tuan Kameda, silakan turun untuk istirahat sejenak. Biar saya yang menangani ini. Feng Er, kekuatan Sun Tianhao ini sama sekali tidak lebih lemah dari Kameda Musashi. Bagaimana bisa kamu membiarkan Ruxue dan yang lainnya? Tenang saja, kakek. Kekuatan mereka sekarang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Sun Tianhao ini bukan tandingan mereka. Ternyata tingkat kultivasiku sudah menembus batas. Punyaku juga. Punyaku juga sudah meningkat. Tadi sangka setelah menghabiskan malam bersama Feng, tingkat kultivasiku meningkat sangat pesat. Feng, jangan pergi dulu. Mari kita lanjutkan. Ayo lanjutkan. Kakak ipar, jangan lakukan itu. Siapa yang memberi kalian keberanian, berani menantangku? Yan Ruxue, apa kalian bertiga sudah gila? Kekuatan tempur Dewa Perang Sun ini tidak kalah hebat dari Musashi Taijun. Apa kalian sudah lupa kejadian tragis kemarin? Zhang Jingyue, saat keluarga Ye sedang dalam kesulitan, kamu malah mengambil kesempatan dalam kesempitan dan membatalkan pertunangan dengan Feng. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya telah kamu lepaskan. Aku kehilangan? Hanya karena sampah yang bahkan tidak bisa berdiri ini, hanya karena dia, yang hanya tahu cara bersembunyi di balik punggung wanita? Aku beritahu ya, hal paling benar yang dilakukan Zhang Jingyue seumur hidupku adalah membatalkan pertunangan dengan si cacat itu. Bodoh. Aku tidak pernah memukul wanita. Melihat kalian bertiga punya paras yang lumayan, berlututlah dan bersujud minta maaf padaku. Jadilah pelayanku di masa depan, maka aku bisa membiarkan kalian tetap hidup. Cari mati. Bagaikan semut yang ingin menumbangkan pohon, sungguh tidak tahu diri. Kalian akan segera hancur menjadi abu. Ye Feng, inilah akibatnya jika menikah dengan orang cacat sepertimu. 3. Kenapa? Apa kamu benar-benar berpikir Yan Ruxue dan yang lainnya bisa membalikkan keadaan? 2. Jangan bilang kamu ingin pamer bahwa kamu punya kemampuan hebat untuk membuat Yan Ruxue dan yang lainnya hanya dalam 1 hari menjadi sosok yang bisa mengalahkan Dewa Perang Sun. Dasar badut, lucu sekali. 1. Bagaimana mungkin? Dewa Perang Sun ternyata kalah, padahal dia adalah petarung 10 besar dalam daftar bela diri. Sedangkan Yan Ruxue ini, mereka bertiga berasal dari keluarga bela diri, masih sangat muda, meskipun mereka bekerja sama, bisa mengalahkan seseorang dari 10 besar daftar bela diri, benar-benar sangat mengejutkan. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Jelas-jelas kemarin, kalian sama sekali tidak bisa mengalahkan Musashi Taijun, bagaimana bisa hari ini kalian sudah bisa mengalahkan Dewa Perang Sun? Dasar bodoh, biar ku beritahu kalian, hanya ada satu alasan mengapa kekuatan kami bertiga meningkat pesat, yaitu karena tadi malam, kami bertiga sudah tidur bersama Feng. Maksudmu? Hanya dengan tidur 1 malam bersama Ye Feng, ilmu bela diri kalian bisa melonjak setinggi ini? Meskipun ilmu bela diri Ye Feng itu sudah sedikit pulih, dia tetap saja sampah yang tidak bisa bangkit. Menurutku, kalian pasti telah melatih semacam teknik rahasia, sehingga ilmu bela diri kalian bisa melonjak seperti ini, kan? Ye Feng, kamu benar-benar sangat kejam. Melatih teknik rahasia ini pasti ada harganya. Dan teknik yang mereka latih adalah teknik rahasia yang bisa mengalahkan Dewa Perang Sun? Pasti harga yang harus dibayar sangatlah besar. Kamu hanya bisa melihat dengan mata kepala sendiri wanita-wanita di atas panggung itu berkorban demi dirimu, sedangkan kamu bersembunyi di belakang wanita, menjadi seorang pengecut. Aku, Zhang Jingyue, memang tidak salah menilaimu. Kamu memang pecundang yang tidak berguna. Ternyata begitu. Bahkan memanfaatkan wanita yang dicintainya sendiri, benar-benar seorang pecundang. Tadi aku hanya meremehkan lawan, kalian mengandalkan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan dengan cara yang menyimpang seperti ini. Aku ingin lihat berapa lama kalian bisa bertahan. Teknik rahasia seperti ini pasti tidak akan bertahan lama. Mohon Dewa Perang Sun segera bertindak untuk membalaskan dendam. Sekelompok orang bodoh, kalian selamanya tidak akan pernah tahu perbedaan besar antara kalian dengan Feng. Cari mati. Tanganku. Bagaimana mungkin?
Bagaimana bisa Yan Ruxue mengalahkan Dewa Perang Sun seorang diri? Bagaimana mungkin di dunia ini ada teknik rahasia yang begitu hebat? Bagaimana kalian bisa menjadi sekuat ini? Kamu tidak akan bisa menyadarkan orang yang berpura-pura tidak tahu. Kami malas membuang kata-kata denganmu. Sun Tianhao, kamu bersekongkol dengan Jepang. Hari ini kami 3 menantu perempuan keluarga Ye ada di sini. Akan menggunakan kepalamu untuk memberikan penghormatan bagi para pahlawan keluarga Ye. Jangan. Terimalah pembalasanku. Apa kalian melupakan keberadaanku? Tuan Kameda, cepat habisi mereka untukku. Sampah. Bahkan membereskan wanita saja tidak bisa. Kameda Ryuichi, beraninya kamu menyerang diam-diam. Ada pepatah kuno di Daxia, dalam perang segala tipu daya diperbolehkan. Selama bisa menang, siapa yang peduli dengan cara yang digunakan? Ye Feng, sekarang 3 antek yang menggunakan teknik rahasia ini, semuanya sudah ditaklukkan oleh Tuan Kameda. Sekarang kita lihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Jadi kamu yang bernama Ye Feng, tidak disangka Ye Tianlong yang sangat perkasa itu, ternyata memiliki putra cacat yang duduk di kursi roda. Kudengar kamu koma selama 5 tahun, bahkan tidak sempat melihat ayahmu untuk terakhir kalinya. Apa kamu butuh bantuanku untuk menyusulnya? Apa maksudmu? Apa maksudku? Lihat saja sendiri. Tianlong. Ayah. Kemarilah. Berikan salam pada ayahmu, juga pamanmu, dan kakak laki-lakimu. Pantas saja kami tidak pernah bisa menemukan jasad paman. Ternyata disembunyikan oleh orang Jepang. Anakku, apa yang terjadi dengan kalian? Ayah? Kameda Ryuichi. Benar sekali. Inilah ilmu tertinggi dari jalan ninja kami, Edo Tensei. Hanya dengan mengulas seluruh darah pendekar, lalu menjadikannya boneka, kekuatannya tetap sama seperti semula, abadi selamanya, tidak merasakan sakit, dan akan selalu patuh. Berlutut. Tidak. Hentikan. Apa kalian tidak dengar? Hentikan. Ayah, Kak. Dasar binatang. Harus kuakui, 5 dewa perang keluarga Ye kalian benar-benar orang baik. Bahkan saat tetes darah terakhir dikuras dari tubuh ini, mereka tidak mengeluarkan suara teriakan sedikit pun. Kameda Ryuichi, Sun Tianhao, kalian pantas dihukum. Kami pantas dihukum? Hahaha, apa kamu berharap pada si lumpuh yang bahkan tidak bisa berdiri ini? Hanya dengan satu perintahku, ayahmu, pamanmu, dan juga kakakmu akan maju untuk menghabisimu berkeping-keping. Tiada di tangan orang tercinta sendiri. Pemandangan itu sungguh indah. Ye Feng, boneka yang paling lemah saja berada di tingkat 6 seni menelan langit 9 naga kamu yang sampah dan tidak bisa berdiri ini, bagaimana bisa melawan Tuan Kameda? Terimalah nasibmu. Tenang saja, aku akan membiarkanmu tetap hidup. Lalu, aku akan membuatmu melihat saat aku menyiksa 3 wanita di sisimu. Hahaha. Indah. Sungguh sangat indah. Tingkat 3 seni menelan langit 9 naga? Bukankah dia orang cacat? Tingkat 6, dia ternyata sudah kembali ke puncak kekuatannya. Tingkat 7, tingkat 8. Ye Tianlong saja hanya tingkat 8, dia naik 1 tingkat di setiap langkah. Ini tingkat 9 seni menelan langit 9 naga? Tidak mungkin. 5 dewa perang generasi keluarga Ye, Ye Feng, dan 300.000 jiwa setiap pasukan keluarga Ye. Silakan beristirahat dengan tenang. Seni 9 naga menembus langit, tingkat ke-9. Ternyata Ye Feng memiliki kekuatan sehebat ini. Benar, ayahnya saja hanya mencapai tingkat ke-8, Daxia akhirnya terselamatkan. Keluarga Ye pasti menang. Daxia pasti menang. Keluarga Ye pasti menang. Daxia pasti menang. Kakek, Ye Feng sudah menembus tingkat ke-9 yang belum pernah dicapai siapapun, dan tidak akan tertandingi di masa depan. Kebangkitan keluarga Ye kita sudah di depan mata. Tidak mungkin. Ye Feng itu jelas-jelas sudah koma selama 5 tahun. Bagaimana mungkin kekuatannya pulih, bahkan menembus tingkat ke-9? Aku sudah menembus tingkat ke-7 saat usia 15 tahun, dan tingkat ke-8 saat usia 16 tahun. 5 tahun saat aku koma, adalah waktu untuk menembus tingkat ke-9 ini. Kekuatanmu jelas sudah pulih, tapi kenapa kamu tidak berdiri? Aku sudah bilang padamu, Kameda Musashi tidak pantas membuatku berdiri. Lagi pula jika aku berdiri, bagaimana aku bisa melihat wajah kalian dengan jelas? Ye Feng. Kak Feng, aku salah. Aku sudah dibutakan oleh keserakahan. Aku tidak jadi membatalkan pertunangan ini. Aku bersedia menikah denganmu. Wanita kejam. Dulu keluarga Ye sangat baik padamu.
Tapi kamu justru saat keluarga Ye sedang terpuruk, malah menusuk dari belakang, dan bersekongkol dengan orang-orang Jepang. Sekarang setelah melihatku bangkit, kamu masih berharap bisa kembali? Jelas-jelas kamu yang tidak setia. Setelah ada 3 wanita tak tahu malu itu, kamu ingin membatalkan pertunangan. Jika aku tahu kamu bisa menembus tingkat ke-9, mana mungkin aku membatalkan pertunangan kita? Kamu benar-benar sangat tidak tahu malu. Orang sepertimu, tidak pantas dibandingkan dengan Ruxue dan yang lainnya. Aduh, Tuan Kameda, Ye Tianlong, di tingkat ke-8 saja sudah sulit dihadapi. Sekarang Ye Feng sudah di tingkat ke-9. Bagaimana ini? Bahkan jika menembus tingkat ke-9, memangnya kenapa? Jika dia ingin melawanku, dia harus melewati ayah dan kakaknya terlebih dahulu. Nah, buka matamu dan lihatlah aku. Lihatlah aku. Apa kamu tidak mengenaliku lagi? Buka matamu. Menyerahlah. Mereka sekarang sudah tiada. Tidak punya perasaan, hanya boneka yang patuh pada perintah saja. Tianlong. Kakek, 5 dewa perang keluarga Ye telah melawan Jepang selama puluhan tahun, siap berkorban di medan perang, tapi sekarang malah dimanfaatkan oleh orang asing ini untuk melawan keluarga Ye. Hebat apapun Ye Feng, saat orang terdekat ada di hadapannya, mana mungkin dia berani menyerang. Apa yang tidak bisa aku dapatkan, kalian semua juga jangan harap bisa mendapatkannya. Ye Feng, dan kalian 3 wanita kejam, kalian semua akan aku habisi hari ini. Serang. Ayah, ini aku. kakek, bagaimana ini? Dewa perang yang paling lemah pun tingkat 7. Dewa perang Tianlong bahkan tingkat 8. Meskipun Feng sudah mencapai tingkat 9, tetap akan sulit untuk menahannya. Benar, Feng tidak tega melukai 5 dewa perang. Dia hanya menangkis dan tidak mau menyerang. Jika terus begini, cepat atau lambat dia akan kalah. Ye Feng, bukankah kamu sangat hebat dan suka pamer? Ayo, seranglah. Buka matamu dan lihat, ini aku. Feng. Gawat, gawat. Akhirnya Daxia memiliki seorang jenius yang bisa berlatih hingga tingkat ke-9. Apakah hari ini dia harus hancur di sini? Orang-orang Jepang benar-benar jahat. Sayangnya kekuatanku tidak cukup, aku tidak bisa menghabisi mereka segera. Kakek, apa yang harus kita lakukan? Cepat pikirkan cara. Jika terus begini, Feng akan tiada. Edo Tensei adalah ilmu hitam terkuat dari Jepang. Aku keluarga Ye telah mengendalikan Jepang selama puluhan tahun dan sangat menderita karenanya. Benar-benar tidak ada cara yang lebih baik. Ini aku. Aku adalah Ye Feng. Sampah tetaplah sampah. Hari ini aku akan melihat bagaimana kamu disiksa sampai tiada. Beraninya kamu menghabisi putraku? Aku akan membiarkanmu hari ini, tiada di tangan orang yang paling kamu sayangi. Puas sekali, sangat puas, hahaha. Perasaan adalah hal yang paling tidak berguna. Terlalu emosional adalah kelemahan kalian orang-orang Daxia. Bahkan setinggi apapun tingkat kultivasimu, jika terikat oleh perasaan, pada akhirnya kamu tetaplah orang lemah. Kamu salah. Manusia menjadi manusia, justru karena memiliki perasaan. Tanah ini telah membesarkan kami, air Sungai Kuning telah mengaliri kami orang-orang Daxia terhadap negara ini, mencintai tanah ini dengan sangat dalam. Justru karena adanya perasaan, yang membuat kami tidak takut akan invasi musuh. Membuat kami rela mempertaruhkan nyawa, dan setia mengabdi pada negara. Dan prinsip ini, kalian orang Jepang tidak akan pernah mengerti seumur hidup. Begitukah? Kalau begitu aku ingin lihat bagaimana perasaan ini bisa memberimu kemenangan di saat terdesak. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana perasaan itu bisa membuatmu membalikkan keadaan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tekad kami keluarga Ye adalah untuk menjaga hati nurani dunia, demi kehidupan rakyat, meneruskan warisan para leluhur, dan menciptakan kedamaian bagi seluruh dunia. Dan ayahku, kakak, serta paman-pamanku, semuanya adalah tulang punggung Daxia kami. Mana mungkin mereka rela dimanfaatkan oleh orang Jepang sepertimu? Cepat bangun. Ayah. Feng. Paman. Zhenyuan. Anak-anakku, kalian sudah sadar. Bukankah Dewa Perang Tianlong dan yang lainnya sudah tiada? Bagaimana bisa mereka kembali sadar? Ini keajaiban. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Tidak mungkin. Edo Tensei adalah teknik dewa nomor 1 di negaraku. Bagaimana mungkin aku kehilangan kendali? Mungkinkah? Jadi begitu rupanya. Untuk membuat boneka,
perlu menguras habis seluruh darah inti dari pendekar tersebut. Urusan adalah Feng yang menyiramkan darah intinya sendiri ke tubuh Tianlong dan yang lainnya, sehingga Tianlong dan yang lainnya bisa kembali sadar untuk sementara waktu. Feng, kamu benar-benar telah menembus seni menelan langit 9 naga, tingkat ke-9. Ayah sangat bangga padamu. Ayah sangat bangga padamu. Ayah. Ayah, anak-anakmu ini telah gagal berbakti. Membiarkan ayah yang sudah tua melihat anak-anaknya pergi mendahului. Kami tidak bisa lagi berbakti di sisimu. Anak-anakku, kalian berkorban demi negara. Ayah sangat bangga pada kalian. Dengan adanya Feng dan Ruxue di sini, kalian tenanglah. Sungguh sebuah pertunjukan kasih sayang ayah dan anak yang sangat mengharukan. Sayangnya, hanya dengan sedikit darah inti dari Ye Feng ini, kalian semua bisa bertahan berapa lama? Tuan Kameda, apa maksud Anda? Edo Tensei adalah teknik dewa nomor 1 di negaraku. Aku memang tidak menyangka mereka bisa sadar kembali. Tapi hanya dengan sedikit darah inti ini, mereka hanya bisa bertahan selama sesaat saja. Setelah sesaat, mereka akan tetap menjadi bonekaku. Jadi begitu rupanya. Ye Feng, meskipun kamu bisa membuat mereka sadar untuk sementara, lalu kenapa? Sesaat lagi, kalian tetap akan saling menghabisi antara ayah dan anak. Tetap saja Tuan Kameda yang paling bijaksana. Dengan begini, hari ini, keluarga Ye pasti akan musnah. Sun Tianhao, kamu sudah mengikutiku selama puluhan tahun. Aku yang mengangkatmu sendiri. Tak disangka, kamu malah bersekongkol dengan Jepang. Aku telah salah menilaimu, Ye Tianlong. Hal yang paling tidak aku sukai adalah sifatmu yang itu. Sama-sama bertarung di medan perang. Kenapa semua jasa selalu menjadi milikmu? Dewa perang juga milikmu. Sedangkan aku hanya bisa mengandalkan belas kasihanmu dan hanya menempati posisi wakil jenderal. Kamu sudah buta karena harta dan kekuasaan. Dirimu yang dulu yang berjuang demi negara, kini sudah tidak ada lagi. Lalu kenapa? Sekarang aku dinobatkan sebagai dewa perang, sedangkan kalian akan segera tiada. Lebih baik kamu pikirkan baik-baik, bagaimana nanti saat kalian saling menghabisi, apa yang akan kamu lakukan? Ye Tianlong, kita sudah bertarung selama puluhan tahun. Tak disangka hari ini kamu berada dalam kendaliku. Patuhi perintahku. Jika bukan karena pengkhianat seperti Sun Tianhao, pecundang Jepang seperti kalian, mana mungkin bisa menandingi keluarga Ye milikku? Pemenanglah yang berkuasa. Ye Tianlong, sekarang kamu sudah kalah. Aku akan memanfaatkanmu untuk memusnahkan keluarga Ye milikmu, lalu menghancurkan Daxia milikmu juga. Begitukah? Hanya teknik reinkarnasi kotor semacam ini, jika aku tidak punya cara untuk mengatasinya, maka sia-sialah perjuangan keluarga Ye dan darah yang telah tumpah saat melawan negaramu. Apa maumu? Setiap teknik bela diri pasti memiliki kelemahan. Edo Tensei ini memang sangat kuat, tetapi jika boneka yang dikendalikan memahami mantranya, maka teknik ini bisa dilepaskan sendiri. Ayah. Ye Tianlong, apa kamu sudah gila? Jika kamu melakukan ini, jiwa kalian akan musnah dan tidak akan pernah ada kehidupan lagi. Keluarga Ye kami adalah pahlawan yang setia. Pasukan keluarga Ye, 300.000 jiwa setia telah tiada. 5 dewa perang keluarga Ye kami tidak akan pernah sudi dikendalikan oleh negara Jepang. Tianlong. Paman, jangan. Ayah, aku pasti punya cara untuk menyelamatkanmu. Tolong jangan lakukan itu. Anakku sayang, Edo Tensei, sebagai teknik dewa nomor 1 di Jepang, mana mungkin bisa dilepaskan dengan mudah? Hanya dengan cara inilah, kita bisa mencegah diri kita menyakiti negara dan tidak menyakiti kalian semua. Tianlong. Paman. Lebih baik mati menjaga kehormatan daripada hidup dalam kehinaan. Lebih baik mati menjaga kehormatan daripada hidup dalam kehinaan. Aku dewa perang Tianlong. Ye Tianlong, lebih baik jiwa ini musnah daripada harus mengkhianati negara demi bertahan hidup. Aku dewa perang wilayah timur, Ye Tianhu. Aku, dewa perang wilayah barat Ye Zhenguo. Aku dewa perang wilayah selatan, Ye Zhentian. Aku, dewa perang wilayah utara, Ye Zhenyuan. Lebih baik jiwa kami musnah daripada mengkhianati negara demi bertahan hidup. Reinkarnasi, tanah kotor, lepaskan. Tanah kotor, reinkarnasi, lepas. Ayah. Feng, ayah bangga padamu. Lindungilah Daxia dengan baik dan lindungi keluarga Ye. Aku laksanakan perintahmu. Siapapun yang menginvasi Daxia dan menghina orang-orang terkasihku, aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Putraku yang baik. Keluarga Ye Feng, mari kita antar dewa perang dari 5 departemen. Pulang dengan kemenangan. Menantu keluarga Ye, mengantar dewa perang dari 5 departemen keluarga Ye, pulang dengan kemenangan. Kami semua mengantar keluarga Ye dewa perang dari 5 departemen pulang dengan kemenangan. Ye Tianlong, beraninya kalian? Kami dari Wichi, kami menunggumu di alam baka. Ayah. Hati-hati dengan pelindung Istana Naga. Memiliki putra sepertimu, apalagi yang bisa aku minta?
Tuan Kameda, teknik reinkarnasi tanah kotor ini sudah memudar, tapi Ye Feng ini adalah seni menelan langit 9 naga tingkat ke-9. Kita bukan tandingan mereka. Sialan. Sekelompok orang sampah tidak berguna. Saat hidup menghalangi negaraku, setelah tiada pun masih berani melawan Taijun ini. Kameda Ryuichi, Sun Tianhao, kalian menginvasi Daxia kami, menghina orang-orang terdekatku, semua dendam lama dan baru, akan aku tuntaskan sekarang juga. Ye Feng, kamu baru saja membuat 5 sampah itu tersadar? Pasti telah menguras banyak tenagamu, kan? Dan kamu terluka parah. Kekuatan seni menelan langit 9 naga milikmu tingkat 9, masih tersisa berapa banyak? Tidak sampai 50%, kan? Meski hanya tersisa 50%, untuk menghadapi sampah tingkat 8 sepertimu, apa susahnya? Tingkat 8? Siapa bilang aku hanya berada di tingkat 8? Tingkat 9? Ini adalah tingkat 9? Kameda Ryuichi. Tidak salah lagi dia adalah jenius yang hanya muncul 100 tahun sekali di Jepang. Ternyata dia sudah menembus tingkat 9. Kakek, bagaimana ini? Kameda Ryuichi ini ternyata menyembunyikan kekuatannya sedalam ini. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Seharusnya aku sudah menduganya. Bisa mengalahkan seni menelan langit 9 naga tingkat 8 Tianlong, maka Kameda ini pasti sudah menembus tingkat 9. Jika kamu berada di masa kejayaanmu, aku memang tidak akan bisa menang darimu. Tapi, sekarang kamu hanya punya setengah dari kekuatanmu. Apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku yang berada di tingkat 9 ini? Kalau begitu, silakan coba saja. Feng. Lemah? Terlalu lemah. Seni menelan langit 9 naga, ternyata hanya sebatas ini saja. Kalian keluarga Ye, dan juga kalian Daxia, semuanya adalah sampah. Semua sudah berakhir, bahkan Ye Feng pun tidak bisa mengalahkannya. Apakah Daxia kita yang agung ini harus hancur begitu saja? Kameda Ryuichi berhasil meraih peringkat pertama dalam daftar bela diri kali ini, maka pedang Dewa Wentian milik Ketua Aula Istana Naga akan menjadi miliknya. Negeri Daxia kita sudah tidak punya harapan lagi. Ayah, ilmu seni menelan langit 9 naga. Ini sangat mendalam, sebenarnya dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Ayah hanya tahu bahwa secara samar-samar, ini berkaitan dengan Istana Naga yang legendaris itu. Ye Feng, apa yang kamu lakukan? Itu adalah pedang milik penguasa Istana Naga. Pedang Wentian hanya penguasa Istana Naga yang bisa mencabutnya. Apa kamu pikir kamu bisa mencabutnya sendiri? Nah, seseorang harus tahu diri. Bahkan aku sendiri tidak bisa mencabut pedang Wentian. Sampah sepertimu masih berani mencoba mencabutnya. Feng, bagaimana keadaanmu? sampah tetaplah sampah. Sampah harus menerima takdirnya. Bukankah lebih baik jika kamu menunggu ajalmu dengan tenang? Feng, menyerahlah. Jangan pedulikan kami. Cepat pergi. Benar? Serahkan tempat ini pada kami. Setelah kultivasimu pulih nanti, Kameda Ryuichi itu bukanlah tandinganmu. Aku, keluarga Ye, bagaimana mungkin aku menjadi pengecut yang hanya mementingkan nyawa sendiri? Bagaimana mungkin aku meninggalkan kalian begitu saja? Tapi itu adalah pedang Wentian. Hanya penguasa Istana Naga yang bisa mencabutnya. Kamu tidak akan bisa mencabutnya. Istana Naga memiliki status yang sangat tinggi, berada di atas banyak negara, bahkan bisa menghancurkan sebuah negara dalam sekejap. Pedang milik penguasa Istana Naga, mana mungkin bisa dicabut oleh sampah sepertimu? Aku ingin langit ini tidak lagi membutakan mataku. Aku ingin bumi ini tidak lagi mengubur hatiku. Aku ingin seluruh rakyat di dunia ini hidup dalam damai dan sejahtera. Aku ingin para pengkhianat dan penjajah ini musnah menjadi abu. Dalam penganugerahan gelar kali ini, siapakah yang menempati peringkat pertama dalam daftar pendekar? Lapor pelindung, peringkat pertama dalam daftar pendekar kali ini adalah Kameda Ryuichi dari negeri Sakura. Apakah dia berhasil mencabut pedang Wentian? Belum pernah. Apakah dia Kameda Ryuichi yang berlatih ilmu ninja itu? Pedang Wentian adalah pedang yang sangat murni.
Dia hanyalah orang yang berlatih ilmu sesat, seorang pria asal negeri Sakura. Bagaimana mungkin dia bisa mencabut pedang itu? Aturan besi Istana Naga menyatakan, siapapun yang berhasil mencabut pedang Wentian, akan menjadi penguasa aula Istana Naga yang baru. Sudah hampir 100 tahun Istana Naga kita kehilangan pemimpin. Tanpa adanya penguasa aula yang memimpin, peperangan di dunia ini, kapan akan berakhir? Pedang Wentian sudah tercabut. Ini, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Cepat kumpulkan seluruh anggota aula Istana Naga. Ikutlah denganku untuk menyambut penguasa aula yang baru. Baik. Pedangnya tercabut. Dia benar-benar berhasil mencabutnya. Bagaimana mungkin? Dasar sampah. Mana mungkin kamu bisa mencabut pedang milik penguasa aula Istana Naga? Kameda Ryuichi. 5 panglima perang keluarga Ye milikku. 300.000 pasukan-pasukan keluarga Ye. Hutang darah para pahlawan itu, kamu sendiri yang harus membayarnya. Terus kenapa kalau kamu berhasil mencabutnya? Itu hanyalah sebuah senjata. Jika dipegang oleh sampah, tetap saja akan menjadi sampah. Habisi dia. Mustahil. Ilmu bela dirimu, bagaimana mungkin bisa mencapai tingkat ke-10? Tingkat ke-10? Apa? Tingkat ke-10? Bukankah katanya seni menelan langit 9 naga? Hanya ada 9 tingkat? Tidak mungkin. Taijun, apa kamu tidak salah lihat? Sampah ini jelas-jelas sebelumnya hanya berada di tingkat 9. Dia terluka begitu parah dan kehilangan begitu banyak darah, bagaimana mungkin bisa mencapai tingkat ke-10? Kurang ajar. Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Benar, Feng. Seni menelan langit 9 naga, bukankah hanya ada 9 tingkat? Bagaimana kamu bisa menembus tingkat ke-10? Memang benar. Seni menelan langit 9 naga. Memang hanya memiliki 9 tingkat. Tapi, pedang ini adalah, aku juga tidak menyangka. Pedang Wentian dan seni menelan langit 9 naga memiliki hubungan. Lagi pula, pedang Wentian ini adalah bagian dari seni menelan langit 9 naga tingkat ke-10. Apa? Pedang milik ketua aula naga? Ada hubungannya dengan teknik keluarga Ye milikmu? Benarkah? Memang kenapa kalau ada hubungannya? Itu bukan miliknya. Ye Feng, pedang ketua aula naga ini, beraninya kamu menggunakannya tanpa izin? Apa kamu tidak takut aula naga akan menghukummu? Benar sekali. Pedang Wentian selama 100 tahun ini selalu tersegel di dalam gua ini. Kamu berani menyentuhnya? Kamu akan tamat. Ye Feng, seberapa tinggi pun tingkat kultivasimu, apa gunanya? Kamu kalah jumlah. Tidak perlu aula naga turun tangan. 100.000 pasukan negaraku bisa meratakan Daxia milikmu. Jika 1 orang datang, aku habisi 1 orang. Jika 100.000 orang datang, aku akan menghabisi 100.000 orang itu. Siapapun yang mengusik Daxia akan kuhabisi. Sombong sekali bicaramu. Di depan ada hukuman aula naga, di belakang ada 100.000 pasukan yang mengepung. Bagaimana kamu akan menahannya? Jika aula naga berani menghalangi, maka akan kuhancurkan sekalian. Menghancurkan aula naga? Apa kamu sudah gila? Ye Feng, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu seperti apa kekuatan aula naga itu. Kamu berani tidak hormat pada aula naga. Menurutku, kamu sudah bosan untuk hidup lebih lama lagi. Benar-benar bodoh. 100.000 pasukan negaraku pasti akan meratakan Daxia demi aula naga. Berani sekali kamu. Pelindung aula naga, King Long dan Zuke tiba. Pelindung Istana Naga memiliki status yang sangat tinggi, bahkan para pemimpin negara pun harus memperlakukannya dengan hormat. Kedua pengawal Dragon Hall ini datang sendiri. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bawahan Anda Sun Tianhao? Bawahan Anda Kameda Ryuichi. Memberi salam kepada King Long dan kedua Zuke. pelindung. Memberi salam kepada King Long dan Zuke. Kedua pelindung. Ye Feng, kenapa kamu belum meletakkan pedang di tanganmu? Kedatangan kedua pelindung ini pastinya adalah untuk menghukum orang yang berani menyentuh pedang Wentian. Begitukah? Kalau bukan itu, apalagi? Kamu berani bicara tidak sopan pada Istana Naga, dan bahkan berani menyentuh pedang milik Master Dragon Hall? Juga keluarga Ye, kalian semua akan tiada. Feng, apa yang harus kita lakukan? Kekuatan Istana Naga sangat luar biasa. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Tenanglah, ada aku di sini. Apa yang terjadi? Siapa yang mencabut pedang Wentian? Dia orangnya. Dialah yang berani menyentuh pedang Wentian dan menggunakan pedang itu untuk melukai orang. Saya harap kedua pelindung menghukumnya dengan berat. Menghukumnya dengan berat? Tidak perlu merepotkan pelindung. Saya, Jepang, bersedia mengerahkan 100.000 pasukan kavaleri besi demi Istana Naga untuk meratakan Daxia dan menghabisi pengkhianat ini. Meratakan Daxia? Dan menghabisinya? Benar sekali. Ye Feng, jika Daxia hancur, maka kamu akan menjadi pendosa besar bagi Daxia. Cepat letakkan pedang Wentian itu, berlutut dan akui kesalahanmu. Feng. King Long, Zuke, melihatku tapi belum memberi salam? Apa kalian ingin aku yang memberi salam pada kalian? Bawahan Anda Zuko dan King Long memberi salam kepada Tuan Aula. Hormat kami kepada Tuan Kuil. Ini, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa dia menjadi Tuan Kuil Naga? Tidak mungkin. Aku sudah mengikuti Ye Tianlong selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah mendengar bahwa dia memiliki hubungan dengan Kuil Naga.
Dua pelindung? Apakah Anda tidak salah lihat? Bagaimana mungkin Ye Feng bisa menjadi Tuan Kuil Naga? Benar dua pelindung, apakah Anda tidak salah lihat? Ye Feng ini hanyalah seorang pecundang. Beraninya kalian meragukan kuil naga? Hukum besi kuil naga menyatakan, siapapun yang mencabut pedang Wentian dari sarungnya adalah Tuan Kuil Naga yang baru. Tuan kuil ada di sini, cepat berlutut. Kami semua memberi hormat kepada Tuan Kuil Naga. Hormat kami kepada Tuan Kuil Naga. Feng, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi Tuan Kuil Naga? Aku baru menyadari hubungannya dengan seni menelan langit 9 naga. Setelah aku mencabut pedang Wentian ini, hanya mereka yang memiliki tekad yang sangat kuat yang bisa mencabutnya. Begitu tercabut, seni menelan langit 9 naga bisa menembus tingkat ke-10, dan orang yang mencabutnya akan menjadi Tuan Kuil Naga yang baru. Seni menelan langit 9 naga ini adalah teknik bela diri unik milik Tuan Kuil lama dari 100 tahun yang lalu. Tidak mungkin. Kamedari Wichi, apakah kamu masih berkhayal bisa menggunakan 100.000 pasukan negaramu untuk menghabisiku? Orang asing ini berani tidak sopan kepada Tuan Kuil. Saya akan segera mengirim orang untuk memberi mereka pelajaran. Memangnya kenapa kalau itu istana naga? Aku telah menembus tingkat 9 jalan ninjaku. Jika ingin menghancurkan negaraku, aku tidak akan tinggal diam begitu saja. Mau kabur? Bodoh. Kami dari Istana Naga sudah lama berada di atas segalanya. Seluruh anggota Istana Naga tidak boleh ikut serta dalam pemilihan peringkat bela diri. Apa kamu sungguh berpikir bahwa dengan menjadi nomor 1 di peringkat ini, kamu sudah menjadi yang terhebat di dunia? Sun Tianhao, cepat berlutut di hadapan Tuan Istana. Tuan Istana, saya telah bersalah. Mengingat saya telah mengikuti ayahanda selama bertahun-tahun, mohon ampuni nyawa saya yang hina ini. Mengingat ayahku? Jika bukan karena kamu bekerja sama dari dalam dan bersekongkol dengan orang asing itu, bagaimana mungkin 5 divisi prajurit keluarga Ye bisa tiada? Tapi, ada satu hal yang ingin kutanyakan. 5 divisi Dewa Perang keluarga Ye milikku, 300.000 pasukan keluarga Ye, sangat berani dan ahli bertarung. Bagaimana mungkin hanya karena pengkhianat sepertimu, kami bisa kalah dari hanya 100.000 orang asing itu? Bukan hanya satu negara saja, melainkan gabungan 9 negara. 9 negara. 8 negara menyerang, pasukan keluarga Ye 300.000 orang berjuang sekuat tenaga, dan berhasil mengalahkan 8 negara tersebut. Jadi kamu Sun Tianhao, memanfaatkan saat pasukan keluarga Ye sedang kelelahan, bekerja sama dengan orang Jepang, atas nama bala bantuan, tapi sebenarnya melakukan penyergapan, bukan? Ya, benar. Jadi kamu Dewa Perang Sun, jasa mengalahkan 8 negara itu, sebenarnya adalah milik pasukan keluarga Ye-ku. Ya, benar. Dasar kamu binatang. Anak-anakku sayang. Tidak disangka, saat pasukan keluarga Yeku berjuang mati-matian di garis depan, demi melindungi negara, yang datang justru pengkhianatan dari orang sendiri. Beraninya kamu mengatakan itu tanpa rasa malu? Demi ayahku, jika hari ini aku tidak membuat perhitungan denganmu, bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya pada keluarga Ye, 5 Dewa Perang, dan 300.000 arwah setia dari pasukan keluarga Ye? Ampuni saya, Yang Mulia. Mulai sekarang keluarga Sun, Daxia akan dihapuskan. Baik. Ye Feng, aku salah. Aku sungguh bodoh dan tak tahu diri. Aku tidak jadi membatalkan pernikahan ini. Zhang Jingyue, saat keluarga Ye sedang dalam kesulitan, pernahkah kamu membayangkan hari ini akan tiba? Saat kamu membatalkan pernikahan di depan umum pada pemakaman Dewa Perang, pernahkah kamu memikirkan hari ini? Seandainya aku tahu bahwa Ye Feng akan menjadi pemimpin Istana Naga, mana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Bagus. Apa dulu aku yang memaksamu untuk melamar? Apa aku juga harus berterima kasih padamu? Dasar orang yang hanya mementingkan keuntungan. Kamu malah menindas kami di keluarga Ye saat kami terpuruk. Benar-benar tidak tahu balas budi. Tidak. Aku tidak berharap bisa menikah ke dalam keluarga Ye, asalkan aku bisa menjadi seorang pelayan untuk melayani Tuan. Aku sudah merasa sangat puas. Wanita kejam sepertimu, bahkan jika hanya menjadi pelayan, hanya akan mencoreng nama baik keluarga Ye kami. Pengawal, seret dia pergi, mulai sekarang keluarga Zhang. Daxia akan dihapuskan. Baik. Jangan, aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Jangan, hentikan. Ye Feng, jika ingin menghukumku, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Hari ini akan kutunjukkan padamu perbedaan kekuatan yang nyata di antara kita.
Bagaimana bisa kamu sekuat ini? Pedang ini, demi 5 dewa perang keluarga Ye milikku. Pedang ini, untuk 300.000 jiwa setiap pasukan keluarga Ye milikku. Pedang ketiga ini, demi Daxia milikku dan rakyat yang tiada dengan tragis tanpa dosa. Aku tahu aku salah. Mohon Tuan Dewa Istana tunjukkan belas kasihan. Ampuni nyawaku. Belas kasihan? Saat kalian menyerang Daxia milikku dan menghabisi rakyatku, apakah kalian punya sedikit saja belas kasihan? Tuan Qinglong. Tuan Qinglong. Tuan Qinglong. Tuan Qinglong. Kumohon selamatkan aku. Kumohon selamatkan aku. Aku ini. Beraninya tidak sopan pada Tuan Istana. Dia harus dihukum. Bawa pergi. Bawahan memohon Tuan Istana untuk kembali dan memimpin Istana Naga. Mohon Tuan Istana ikut bawahan kembali dan memimpin Istana Naga. Feng, sekarang dendam sudah terbalaskan. Ayo kita pulang. Baik, kakek. Feng, Feng, Qinglong, apa yang sedang kamu lakukan? Feng, kamu tidak apa-apa? Feng, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana bisa pelindung Qinglong tiba-tiba menyerangmu? Itu yang harus kita tanyakan pada Qinglong ini. Sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Kapan kamu menyadarinya? Aku di Daxia selalu mengutamakan perdamaian. 9 negara bersatu menyerang Daxia sudah terasa tidak wajar. Lagi pula, tadi kami dari Yuichi di saat yang paling mendesak, malah memohon padamu, lalu kamu segera menghabisinya. Itu tidak lain, karena kamu takut identitasmu terbongkar. Bukan? Hanya karena itu? Hanya begitu saja kamu mencurigaiku? Tentu saja tidak. Yang terpenting, adalah satu kalimat yang ayahku katakan padaku tadi. Hati-hati dengan pelindung Istana Naga. Ternyata begitu, Ye Tianlong ini benar-benar seorang pemimpin yang hebat, bisa melihat rencana asliku. Tapi, ada satu hal yang aku tidak mengerti. Aku di Daxia dan keluarga Ye tidak punya dendam denganmu. Mengapa kamu melakukan ini? Qinglong, apakah kamu lupa apa tugas kita yang sebenarnya? Pelindung Istana Naga? Ruxue. Jika aku hanya ingin menjadi seorang pelindung biasa, untuk apa aku bergabung dengan Istana Naga? Qinglong, apa kamu berniat mengkhianati Istana Naga dan aku? Zukue, kita berdua telah bersama-sama mengelola Istana Naga selama puluhan tahun. Apakah kamu rela hari ini menyerahkannya begitu saja kepada orang lain? Menjaga Istana Naga dan menunggu kembalinya Ketua Aula adalah tugas kita berdua. Tugas, seni menelan langit 9 naga, adalah ilmu bela diri dari Istana Naga, dan juga merupakan ujian bagi Ketua Aula yang baru. Kalian yang hanya keluarga Ye, mana pantas mempelajari ilmu sehebat itu? Jadi kamu memanipulasi 9 negara untuk menyerang Daxia milikku, dan menghabisi keluarga Ye milikku, Kamedar Yuichi dan Sun Tianhao ini, pasti juga merupakan bidak caturmu, kan? Tepat sekali, tapi aku tidak menyangka, sampah-sampah itu, bahkan hal sekecil ini saja tidak bisa mereka kerjakan dengan benar, dan yang lebih tidak kusangka lagi, rahasia terdalam dari keluarga Ye, ternyata adalah kamu yang sudah koma selama 5 tahun. Tidak kusangka hatimu begitu kejam. Qinglong, kamu tidak pantas berada di Istana Naga kami. Ini hanyalah masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hari ini aku akan merebut posisi Ketua Aula Istana Naga. Siapa di antara kalian yang berani bicara sepatah kata pun? Kamu sudah pernah mencoba mencabut pedang Wentian ini, hanya saja bakatmu memang tidak cukup. Selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah bisa menembus tingkat 8. Hari ini, dengan apa kamu bisa mewarisi posisi Ketua Aula ini? Bukankah masih ada dia? Wanita ini lebih memilih hancur daripada menyerah. Menjaga keluarga Ye. Ye Feng, kamu juga tidak ingin dia. Tiada di depan matamu sendiri, kan? Katakanlah, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku ingin kamu mentransfer 10 tingkat kekuatan dari seni menelan langit 9 naga kepadaku. Jika tidak, Tianlong, beraninya kamu melawan atasan, sungguh gila dan tak berakal. Apakah kamu masih punya hati nurani? Ye Feng, apa kamu benar-benar ingin melihat wanita yang sangat kamu cintai tiada tepat di hadapanmu? Aku hanya akan menghitung sampai 3. Feng, jangan setujui permintaannya, jangan pedulikan aku, demi keluarga Ye, demi paman. Balaskan dendam ini. Diam, wanita tak tahu malu. 3, 2, 1. Baiklah, aku setuju. Tuan, jangan lakukan itu. Feng, jangan. Begitu baru benar. Sekarang segera letakkan pedang Wentian, kemari, dan pindahkan seluruh ilmumu padaku. Feng, jangan. Jangan pedulikan aku.
Kamu selalu setia pada keluarga Ye kami. Aku sudah berjanji akan melindungimu seumur hidup. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Apa yang dikatakan kami dari Wichi memang benar? Terlalu mementingkan perasaan, ternyata benar-benar menjadi titik lemah kalian di keluarga Ye. Cepat kemari, aku hanya perlu memberikan sedikit tekanan pada jari ini, maka si cantik ini akan segera tiada selamanya. Cepat, berikan kekuatanmu padaku. Kultivasi yang sangat murni. Teruslah seperti ini, jangan berhenti. Feng, Hambatan yang telah menggangguku selama bertahun-tahun, akhirnya mulai goyah. Lanjutkan, ini sudah mencapai puncak tingkat ke-8. Saat aku mencapai tingkat ke-9 nanti, dengan memegang pedang Wentian, di seluruh dunia ini, akulah yang terhebat. Kalau begitu, akan kupenuhi keinginanmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kau lakukan padaku? Tanganku? Kakiku? Kenapa semuanya tidak bisa digerakkan? Aku menembus tingkat ke-7 saat usia 15 tahun, dan menembus tingkat ke-8 saat usia 16 tahun. Coba tebak, selama 5 tahun ini, mengapa aku tidak sadarkan diri? Jangan-jangan tingkat ke-9 adalah... Tepat sekali, seni menelan langit 9 naga tingkat ke-9 akan mengunci kesadaran diri sendiri, dan membuatmu menjadi orang yang tak berdaya. Aku butuh 5 tahun untuk menembusnya dengan paksa. Menurutmu, berapa lama waktu yang kau butuhkan? Cepat hentikan. Cepat hentikan. Aku tidak mau menerima kekuatanmu lagi. Cepat. Kau yang ingin aku memberikan kekuatan, sekarang kau juga yang menolaknya. Sudah terlambat. Feng, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit tenaga dalam, bisa pulih dalam 1 hari. Tidak ada masalah. Ternyata, seni menelan langit 9 naga ini tingkat ke-9 juga bisa mengunci kesadaran sendiri dan membuatnya menjadi orang yang tidak berdaya. Selama 5 tahun ini, Feng, kamu sudah menderita. Semua penderitaan ini, jika dibandingkan dengan penderitaan ayahku, sama sekali tidak ada artinya. Aku sangat menyesal, karena aku tidak bangun lebih awal. Arte Feng, jangan seperti itu. Aku percaya paman, mereka yang sudah tiada, melihatmu yang sekarang, mereka juga akan merasa tenang. Yang mulia, bagaimana dengan Qinglong? Akan ditangani? Qinglong ini tidak memiliki dasar tingkat ke-9, tapi mengandalkan transfer tenaga. Untuk memaksa menembus tingkat ke-9, mustahil baginya untuk bisa bangun lagi seumur hidup. Kurung saja dia di Istana Naga ini, biarkan dia menjadi orang yang tidak berdaya seumur hidupnya. Baik. Orang ini bisa dibilang menerima akibat dari perbuatannya sendiri, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Dengan begini, Tianlong dan yang lainnya di atas sana bisa beristirahat dengan tenang. Dendam yang harus dibalas sudah terbalaskan, semuanya sudah berakhir. Ruxue dan kalian berdua juga, ikutlah denganku dan Feng. Kembali ke keluarga Ye. Kakek, orang tua kami dan tetua keluarga meminta kami untuk pulang sekali. Tapi apa yang akan mereka lakukan padamu? Orang tua kami meninggal karena kami. Sepertinya kami akan dimintai pertanggungjawaban. Para kakak ipar sekalian, aku akan menemani kalian pulang. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian menderita sedikit pun. Salam hormat kepala keluarga. Yan Ruxue, apakah kalian tahu kesalahan kalian? Kalian benar-benar keras kepala. Demi seorang keluarga Ye yang hancur, kalian menyebabkan orang tua kalian tiada. Kamu benar-benar anak yang tidak berbakti. Kudengar mereka bahkan ingin menikah bersama dengan keluarga Ye yang koma itu. Sungguh memalukan. Kepala keluarga, kami. Siapa dia? Kepala keluarga, dia adalah Feng. Apa? Dia adalah keluarga Ye si orang koma Ye Feng. Bagaimana bisa dia terbangun? Lalu kenapa kalau dia sudah bangun? Bukankah dia tetap saja sampah? Beraninya kalian membawa sampah yang mencelakai orang tuanya ini ke hadapanku. Apakah kalian tidak punya rasa malu? Kepala keluarga, Feng bukanlah sampah. Dia sekarang sudah menjadi penguasa Istana Naga. Dia penguasa Istana Naga? Yan Ruxue, apa kamu sudah gila? Yan Ruxue, demi menghindari hukuman, kamu sampai berani bicara ngawur seperti itu. Sepertinya kalian memang tidak mau berubah. Sekarang aku perintahkan, seret sampah ini keluar. Mulai sekarang jangan pernah berhubungan lagi dengan sampah ini. Lapor kepala keluarga, kami bertiga telah memutuskan untuk menikah dengan Feng, dan tidak akan pernah menyesal sampai akhir hayat. Mohon kepala keluarga batalkan perintah Anda. Berani sekali kalian bilang tidak akan menyesal. Jika terus dibiarkan seperti ini, ketiga keluarga kita akan kalian seret ke dalam kehancuran seperti apa? Pengawal, laksanakan hukuman keluarga. Baik. Tunggu sebentar.
Ruxue dan mereka bertiga. Saat aku, keluarga Ye, berada di titik terendah, memilih untuk tetap setia di sisiku, aku berjanji akan membuat ketiga keluarga kalian menikmati kemuliaan dan kekayaan selamanya. Kemuliaan selamanya? Hanya dengan mengandalkanmu? Benar, hanya dengan mengandalkanku. Pelindung Istana Naga Zukue telah tiba. Perintah dari Ketua Kuil, keluarga Yan, Lin, dan Sun telah berjasa besar kepada Ketua Kuil, ibu dari Yan Ruxue, Lin Yusi, dan Sun Hancu. Ketiga wanita itu dianugerahi gelar Nyonya Kehormatan tingkat 1. Nyonya Kehormatan tingkat 1? Itu adalah kehormatan tertinggi bagi seorang wanita. Ayah dari ketiga wanita itu dianugerahi gelar Adipati Negara, dan namanya akan diabadikan di Kuil Leluhur Agung. Adipati Negara, diabadikan di kuil leluhur. Ini adalah kehormatan tertinggi bagi seorang pria. Hadiah 1 juta keping emas, dan ketiga keluarga tersebut ditetapkan sebagai keluarga berjasa tingkat 1. Keluarga kita bertiga sekarang menjadi keluarga berjasa tingkat 1. Kamu adalah ketua kuil Istana Naga. Bagaimana, Tuan Tua? Apakah kalian masih ingin menjatuhkan hukuman? Tidak. Ruxue dan yang lainnya adalah kebanggaan bagi ketiga keluarga kami. Kami bahkan tidak berani tidak menghormati mereka. Baguslah kalau begitu. Mulai sekarang, aku tidak ingin mendengar satu kata pun yang buruk tentang Ruxue. Kalian dengar tidak? Baik. Kami laksanakan perintah Anda. Pengawal, bawa orang yang banyak bicara tadi dan usir dia dari keluarga Yan. Baik, Tuan. Ketua klan, mohon ampuni kami. Ketua klan. Ayah, sekarang dendammu sudah terbalaskan. Dunia sudah kembali damai. Anda bisa beristirahat dengan tenang. Ayo kita pergi. Feng, kita mau pergi kemana? Bukankah kalian bilang ingin meneruskan keturunan untuk keluarga Ye kita? Ini adalah tanggung jawab yang besar. Jadi kita harus bergegas. Kalau begitu, bersama-sama